Pengamat politik harap Kang Deddy Mulyadi tak terlalu sering keluarkan kebijakan nyeleneh, kawan-kawan. Kebijakan nyeleneh Kang Deddy Mulyadi itu kebijakan yang tidak dilakukan oleh gubernur lain. Seperti Sapoe Saribu, itu bukan kebijakan namanya, kawan-kawan. Kalau Sapoe Saribu itu programnya. Memasukkan siswa ke barak militer. Siswa kalau di atas jam 9 keluar akan ditangkap, masuk ke barak militer, dan masih banyak sekali kebijakan-kebijakan nyeleneh Kang Deddy Mulyadi. Nah, ada pengamat politik harapannya atau menghimbau Kang Deddy Mulyadi tidak terlalu sering membuat kebijakan yang nyeleneh, kawan-kawan. Siapa pengamat politik ini? Apakah Rocky Gerung, Mahfud MD, atau bukan keduanya, kawan-kawan? Nah, untuk mengetahui itu coba kita baca bersama-sama beritanya dari Inilah Koran. Berjudul Pengamat Harap Deddy Mulyadi tak terlalu sering keluarkan kebijakan nyeleneh. Ditulis oleh Yuliantono 5 Oktober 2025 pukul 17.35. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali memunculkan sederet wacana baru usai mengetahui adanya penurunan dana transfer dari pemerintahan pusat sebesar 2,458 triliun pada 2026 mendatang. Nah, ini asal usulnya pengamat politik berharap Kang Deddy Mulyadi tak terlalu sering mengeluarkan kebijakan nyeleneh. Karena asal usulnya itu karena penurunan dana transfer di pemerintahan pusat pada 2026 mendatang. Ini asal usulnya ya, kawan-kawan. Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali memunculkan sederet wacana baru usai mengetahui adanya penurunan dana transfer dari pemerintahan pusat sebesar 2,458 triliun pada 2026 mendatang. Mulai dari rencana penerapan work from home bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar demi efisiensi anggaran, wacana mengumumkan ASN yang malas di media sosial, itu nyeleneh, kawan-kawan, hingga penempatan ASN kurang produktif ke sekolah-sekolah sebagai tenaga pembantu administrasi. Wah, namun sejumlah gagasan tersebut menuai sorotan pengamat kebijakan publik dari Universitas Pajajaran, Yogi Suprayogi. Nah, Yogi Suprayogi menilai ide-ide yang dilontarkan Gubernur Deddy mulai cenderung nyeleneh dan berpotensi menimbulkan masalah baru di tubuh birokrasi, katanya tuh. Saya nggak setuju kalau yang malas diumumkan di sosial media atau di media sosial. Cukup diumumkan di kalangan ASN atau diberikan surat peringatan. Justru sanksi sosial gitu malah kontraproduktif, ujar Yogi saat dihubungi Inilah Koran Minggu 5 Oktober 2025. Ya, itu pertama ya, kritikan dari pengamat politik itu tidak setuju apabila ASN yang males diumumkan di media sosial. Ya, harapannya sih diberi sanksi atau diumumkan di kalangan ASN saja. Warga Jabar juga harus tahu, bro. Warga Jabar harus tahu bagaimana pejabat-pejabat kita, bagaimana SDM pejabat kita. Nah, kalau sudah tahu kan kedepannya ketika memilih calon pejabat, calon pemimpin, ya gara-gara tahu SDM-nya bagaimana, tidak akan asal memilih. Enggak memilih yang apa namanya, cukup kasih uang 20.000, cukup kasih beras 1 kilogram kemudian dipilih. Enggak, ya itulah sisi positifnya ya kalau misalkan diumumkan. Ya itu sih pikiran orang kan beda-beda dan kita harus menghargai perbedaan pendapat, kawan-kawan. Karena kalau menurut Islam perbedaan pendapat itu adalah rahmat ya. Karena kalau kita jadi gini, kawan-kawan, kebenaran manusia itu, kebenaran manusia ya, kebenaran dinisbatan kepada manusia, dihubungkan kepada manusia.
Satu sisi benar, di sisi lain salah. Oleh karena itu banyak yang namanya perbedaan atau penolakan masalah kebenaran manusia. Kalau kebenaran Tuhan itu mutlak, kawan-kawan. Menurut Yogi, Pemprov Jabar sudah memiliki mekanisme penilaian kinerja ASN melalui Badan Pegawai Daerah BKD. Karena itu langkah mempermalukan ASN di ruang publik dinilainya berlebihan dan bisa berujung pada persoalan hukum. Ya kan, kalau Kang Deddy Mulyadi akan mengumumkan di sosial media, maka pekerja ASN yang dulunya malas karena dia itu nggak mau masyarakat Jabar tahu kemalasannya, akhirnya kan apa, kawan-kawan? Akhirnya dia menjadi nggak malas lagi demi tidak diumumkan di sosial media. Ya kalau diumumkan di kalangan ASN, ya kalau kalangan ASN-nya males juga, ya nggak ada dampak nantinya, kawan-kawan. Ya kurang lebihnya seperti itulah pemikiran Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana nih menurut kawan-kawan? Tindakan ini malah nanti kena PT UN, Kang Deddy, karena mempersulit pencemaran nama baik. Cukup SP1, SP2, SP3. Kalau bermasalah pemecatan kan sudah ada mekanismenya di BKN, tegasnya. Tindakan ini malah nanti kena udah ya. Terkait wacana menempatkan ASN kurang produktif ke sekolah-sekolah, Yogi juga menilai ide tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kinerja. Bagus, cuma pertanyaannya kalau sekarang saja malas terus dipindahin ke sekolah, tambah malas kan sudah ada operator pemerintahan tentang disiplin ASN. Jadi Kang Deddy ya jangan nyeleneh lah buat kebijakannya, tandas Yogi. Nah itulah berita pengamat politik yang menghimbau Kang Deddy Mulyadi tidak terlalu membuat kebijakan yang nyeleneh, kawan-kawan. Ya kalau bagus sih, apa masalahnya nyeleneh ya, kawan-kawan? Ya gitulah, saya katakan ulang, kebenaran manusia itu satu sisi salah, di sisi lain benar, kawan-kawan. Nah sekarang bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai ASN yang malas akan dilaporkan ke sosial media? Apakah kawan-kawan setuju dengan Kang Deddy Mulyadi atau tidak setuju? Atau setujunya dengan pengamat politik ini, kawan-kawan? Atau tidak setuju dengan Kang Deddy Mulyadi dengan pengamat politik ini, kawan-kawan? Jangan lupa tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar ya, karena beragam tanggapan itu membuat kita memiliki potensi untuk semakin berkembang, kawan-kawan. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Karena kalau satu pikiran itu tidak bisa memikirkan hal-hal yang banyak. Kalau banyak pikiran, banyak orang yang menanggapi, maka banyak kesalahan, banyak potensi-potensi yang menimbulkan kesalahan sehingga bisa menghambat perkembangan atau pertumbuhan suatu hal, kawan-kawan. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Saya maaf kalau sok bijak, kawan-kawan ya. Assalamualaikum Pak Deddy, Pak Deddy. Terinspirasi bete tas konten sareng si Kang Ameh. Boleh ya ngasih saran ya? Arisi dulu pernah ketemu sih sama Kang Deddy dulu waktu masih bupati di gedung yang itu yang deket Situ Bulet. Masuk abdi ke dalam terus ngobrol lah. Tapi udah mulai emut lah, dah atas beberapa tahun lah pas lami gitu kan. Kieu menawi Kang Deddy. Surat edaran anu kamari tentang Sarebu tea itu udah clear lah. Udah bagus bahwa mengajak kepada masyarakat untuk membudayakan silih asah, silih asuh, silih asih, tolong menolong gitu kan. Udah clear, nggak cacat. Jadi orang yang gagal paham tadinya menganggap itu dipungut kemudian dikumpulkan di kas daerah provinsi, tidak begitu ternyata kan, nggak begitu. Jadi udah clear itu bahwa itu adalah edukasi ke masyarakat, bahwa kita harus belajar beramal lah. Dan itu sudah berjalan, itu udah budaya, memang budaya di kita di Jawa Barat memang seperti itu di kampung-kampung dengan perelek dan lain sebagainya lah gitu kan. Nah, bagus juga itu pada saat Kang Deddy manggil ya salah satu yang mengkritisi gitu kan. Itu juga bentuk
edukasi ke masyarakat. Nih bagi orang yang gagal paham, inilah penjelasannya. Bagus itu, bagus luar biasa. Jadi sosialisasinya berdasarkan berdasarkan contoh lah gitu kan, contoh gagal paham, kemudian diluruskan, mudah-mudahan semua jadi paham. Nah, tapi boleh nih, saya ngasih saran juga, bukan saran sih, mungkin bukan ide saya mungkin ya, ini mah hanya pikiran saya, mungkin sama Kang Deddy juga ada kepikiran. Nah, bisa nggak bikin juga tuh, terus terang aja Kang Deddy nih latar belakangnya kenapa saya memberi saran ini ya. Saya itu iri ke Kang Deddy. Saya ingin sekali kayak Kang Deddy, pengen banyak uang terus pengen berbagi gitu kan. Nah, yo be amal tiap poe teh nu dipikiran teh hayang amal be gitu kan. Kan hanya ya non kantongnya beda gitu kan. Kantongnya beda. Dari saeutik mah kagok lah matak jadi nulungan walaupun dari amamat teu dihitung tina besar kecilnya ya, tapi akan lebih bermanfaatnya kalau lebih besar gitu kan. Nah, maksud lebih kieu Kang Deddy, alangkah lebih bagusnya juga Kang Deddy juga bikin juga tuh surat edaran kepada konglomerat, pengusaha-pengusaha, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan besar-besar gitu yang ada di Jawa Barat agar gemar beramal. Jadi selain dia harus membayar pajak sebagai kewajiban kepada negara, juga sebagai tanggung jawab sosial ya biasanya lewat CSR atau apa daripada CSR itu dimanfaatkan oleh politikus-politikus, oleh dinas-dinas, oleh pemerintah hanya untuk membuat tugu, membuat patung, membuat gapura-gapura pakai dana CSR. Mending keneh eta dana CSR gitu ka para konglomerat ya. Itu digunakan untuk memang benar-benar membantu masyarakat yang tidak mampu. Misalnya ada rumah yang roboh, baik di sekitar maupun dimanapun gitu kan, perbaiki lewat CSR. Itu akan lebih tepat sasaran, akan lebih menyentuh. Apalagi kan kalau perusahaan-perusahaan pasti kan besar tuh dana CSR-nya, jadi akan lebih terasa tuh manfaatnya. Tidak usah lewat masuk ke kas daerah sebagai hibah menjadi pendapatan daerah, langsung aja oleh perusahaan bikin timnya, atau kalau nggak bekerja sama dengan RT RW kelurahan atau desa atau kecamatan untuk menunjukkan siapa-siapa yang perlu dibantu. Nah itu kalau bisa buat juga ya edaran buat orang-orang kaya ya supaya gemar beramal kayak Kang Deddy. Bagus kayaknya tuh. Jadi nanti pembangunan itu selain oleh dana pemerintah, dana dari negara, ya ada juga dana dari para konglomerat. Ya sentuh aja hatinya bahwa kalau sebenarnya hidup itu kan ada batasnya, umur itu udah ada jatahnya. Jadi supaya barokah, supaya tenang, manfaat, maka harta yang dikumpulkan begitu banyak kan nggak akan dibawa mati tuh. Coba dijadikan amal biar bermanfaat buat masyarakat gitu kan. Ya, bantulah pemerintah gitu kan. Selain dari dana pemerintah ada juga dari dana CSR yang diserahkan ke masyarakat dan tepat sasaran. Gitu ya Kang Deddy ya. Siap, mudah-mudahan tetap konsisten, istiqomah, menjadi gubernur yang apa adanya, kemudian natural, kemudian selalu ulas asih, selalu silih asah, silih asih, silih asuh, dan itu luar biasa. Mudah-mudahan konsisten, istiqomah. Terima kasih. Dari Pangandaran, Abdi Solihin namina Pak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan panjang umur dan selalu baik amal. Jangan lupa pokoknya tulis tanggapan kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Taufik Hasan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.